Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur kehadirat Allah, pemirsa senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda, dan kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Ittihad, Jalan Legenda Wisata Boulevard Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, pemirsa, seperti yang Anda saksikan dalam VT tadi, sepertinya tidak ada habis-habisnya ya ketika kita membahas perselingkuhan. Sepertinya mungkin bisa dikatakan tidak ada kapok-kapoknya ketika pasangan berani-beraninya bermain hati, dan ini hati-hati. Itu artinya Anda sudah bermain-main api. Untuk itulah kita penting sekali untuk mengangkat tema ini, yaitu pasangan main hati sama dengan main api. Nah, bersama guru-guru kita pemirsa, Ustadz Arifin Nugroho dan juga Ustadz Riza Muhammad yang akan membahas tema yang menarik ini. Pemirsa, mari kita simak langsung tausiah dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saya selalu berdoa, pemirsa Damai Indonesiaku yang berada di masjid yang mubarak ini maupun yang sedang langsung menyaksikan dari rumah masing-masing, semoga selalu dalam keridhaan dan cinta Allah. Ustadz Arifin Nugroho yang saya muliakan, semoga senantiasa selalu dalam cinta dan keridhaan Allah. Ada 6 mukmin yang beruntung. Apakah Anda termasuk di dalamnya? Survei membuktikan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung seorang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama adalah orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum anil laghwi mu'ridun. Yang kedua, orang itu terhindar dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang ketiga, orang itu senantiasa terbawa oleh sifat dermawan dan tidak bakhil serta pelit. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafidun. Orang yang terpelihara kemaluannya illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin famanibtaga faulaika humul adun. Apabila mereka mengambil perselingkuhan dan berzina di luar pasangannya, faulaika humul adun, maka orang itu terkenal orang melampaui batas. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang menjalankan amanat dan janji-janjinya. Yang keenam, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Orang yang dekat kepada Allah dengan dikir-dikirnya. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Dialah penghuni surga Firdaus. Ganteng tapi selingkuh, OMG, hello. Ibu, kira-kira Anda bahagia punya suami tampan tapi suka selingkuh? Na'udzubillahimin. Selingkuh adalah perusak dan peretak rumah tangga. Setuju? Selingkuh adalah perbuatan maksiat yang membuat hancurnya rumah tangga. Betul? Maka itu dikatakan orang yang dicintai Allah termasuk orang yang beruntung adalah walladzina hum li furujihim hafidun. Orang yang bisa menjaga farjinya. Apa itu farji? Kemaluan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istrinya. Famanibtagha wara'a faulaika humul adun. Apabila mereka mengambil
mengambil di luar istrinya berarti mengambil yang tidak halal alias selingkuh. Faulaika humul adun. Allah menghukumi dia orang yang melampaui batas. Halo. Halo. Orang yang namanya selingkuh itu diawali dari yang paling ringan, Pak. Ternyata selingkuh itu ada dua, selingkuh ringan dan selingkuh berat. Ibu, apa itu selingkuh ringan? Dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Yang disebut selingkuh ringan adalah melihat suami tetangga lebih ganteng. Pandangan pertama langsung naik ke hati. Dari hati turun ke bawah. Ibu, apakah diperbolehkan Anda memandang suami tetangga? Nah, kenapa memandang gue? Karena gue ceramah. Betul? Selingkuh yang paling ringan itu istilah zaman sekarang dari mata turun ke hati. Ini namanya selingkuh ringan alias selingkuh hati emosional. Ini lebih berbahaya sebab apa? Selingkuh hati tidak bisa dilihat oleh mata. Ya enggak? Ibu senang sama orang diam-diam tuh. Enggak ada orang yang tahu. Kenapa Bu? Enggak apa-apa. Padahal sedang melakukan selingkuh hati. Hatinya sedang naksir suami orang. Dan itu lebih kejam karena tidak tampak. Dan selingkuh hati kalau tidak terjaga dan tidak terobati akan mengarah kepada selingkuh yang nomor 2. Selingkuh berat. Kalau sudah selingkuh berat, ini mainnya fisik alias berbuat zina. Na'udzubillahi min dzalik. Apa hukuman bagi seorang suami yang sudah beristri tapi selingkuh? Apa hukuman bagi seorang istri yang sudah bersuami tapi selingkuh? Maka Islam mengajarkan akan merajamnya. Apa itu merajamnya? Melempar batu sampai mati. Wow. Selingkuh, no excuse. Dalam Islam tidak ada keringanan. Karena apa? Dia melanggar kehormatan. Dia melanggar syariat. Dia melanggar kemaluan. Karena bagian dari seorang mukmin yang taat adalah mukmin yang bisa menjaga kemaluannya. Ibu, ada 4 pintu cara selingkuh masuk dalam rumah tangga. Maka hati-hati. Orang yang sudah tahu 4 pintu ini, insya Allah dia akan dimudahkan sama Allah. Yang pertama, pintu pandangan mata. Makanya Bapak kalau ngeliat cewek cantik, apalagi pakai baju sekwilda sekitar wilayah dada. Halo? Halo? Apa perintah Allah dalam surat An-Nur ayat 30? Wa kullil mu'minin yaguddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki, jaga pandangannya. Untuk ibu-ibu disindir juga dalam surat An-Nur ayat 31. Wa kullil mu'minati yagudna min absarihinna. Katakan kepada perempuan, jaga pandangannya. Jadi ibu kalau lihat ada wanita, ada laki-laki ganteng dan itu menggoda, langsung tunduk, astagfirullahaladzim. Jadi aturan pertama, setan akan masuk dari panah. Panah itu adalah pandangan mata. Maka selingkuh diawali dari pandangan mata. Yang kedua, pintunya adalah hati. Makanya hati harus sering dicuci dalam kaidah tazkiyatun nufus. Perbanyak sholat, baca Quran. Agar apa? Setan tidak menggoda hati. Yang ketiga. Pintu selingkuh itu ucapan bos. Apa Bu? Ucapan. Mulut perempuan itu aurat.
kalau ngomong gak usah dibikin-bikin. Terima telepon dari teman suaminya, tegas. Assalamualaikum, tidak perlu. Assalamualaikum. Ibu, kalau ngomong tidak usah dibuat-buat. Suaranya tidak usah dilemah lembutkan. Karena apa? Suara wanita itu aurat. Ibu bayangkan kalau bicara sama laki orang. Suaramu, auratmu. Kalau ada laki orang nanya, Bu, badek kemana? Pengajian. Tegas, tidak perlu. Bu, kemana? Pengajian, gak perlu. Karena apa? Suara aurat. Yang terakhir, pintunya maksiat itu dari perbuatan. Jangan sampai berzina. Karena itu adalah dosa yang sangat besar di mata Allah. Semoga terjaga keluarga kita dari perselingkuhan. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah membuka atau memberikan mukadimah di segmen 1 ini. Hati-hati pemirsa, ada 4 peluang atau 4 celah yang tadi disampaikan oleh guru kita di antara pandangan mata, kemudian juga ucapan kita. Ketika kita berani atau mencoba-coba untuk bermain hati, maka hati-hati. Disitulah peluang setan masuk dan peluang perselingkuhan masuk mulai di sana. Nah pemirsa, nanti akan kita perdalam lagi segmen yang kedua ini yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Arifin Nugroho. Namun sebelumnya pemirsa, kami akan ingatkan kembali bahwa di segmen 5 nanti ada segmen nasihat Ustadz. Para pemirsa atau para netizen yang sudah bergabung di Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1, Anda bisa menulis di kolom komentar kami untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema hari ini, yaitu main hati, pasangan main hati sama dengan main api. Nah, Anda bisa ajukan pertanyaan lewat kolom komentar kami. Untuk itu pemirsa, tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.